Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakila Syifara Bani Sofian. Saya akan menjelaskan tentang UAP, Praktikum Pengantar Komputasi Cerdas, dengan judul Fuzzy Inference dan FCM Clustering pada Studi Kasus. Studi kasus yang pertama yaitu pemerintah negara Konoha sedang merancang program nasional makanan sehat gratis. Program ini bertujuan membangun dapur umum komunal di distrik-distrik yang paling membutuhkan. Untuk mengalokasikan sumber daya secara adil dan efisien, pemerintah memerlukan dua sistem. Yang pertama, sistem penilaian prioritas berbasis logika Fuzzy, dan dua, sistem pemetaan kerentanan berbasis klaster. Anda sebagai seorang data scientist yang ditugaskan diminta untuk membangun kedua sistem tersebut. Berikut hasil pengerjaan saya. Pertama-tama, install pustaka Scikit Fuzzy untuk mendukung operasi logika Fuzzy di Google Colab. eh, Logika Fuzzy. Lalu import fungsi-fungsi yang akan digunakan seperti NumPy, skFuzzy, dan untuk plotnya. Untuk nomor 1A, saya membuat fungsi keanggotaan untuk ketiga variabel input, yaitu tingkat malnutrisi, kepadatan sasaran, dan akses logistik, dengan rentang yang diinginkan sebagai berikut. Lalu masing-masing variabel terbagi menjadi tiga himpunan dengan parameter fungsi keanggotaan yang diinginkan sebagai berikut. Saya menggunakan fungsi trapMF untuk bagian tepi dan trimF untuk bagian tengah. Berikut source code untuk visualisasi yang diminta dengan label sumbu, legend, dan judul yang sesuai. Seperti ini visualisasinya. Lalu selanjutnya 1B, digunakan data uji 28% untuk tingkat malnutrisi, 3.500 jiwa kepadatan sasaran, dan 4 akses logistik untuk proses inferensi. Berikut nilai derajat keanggotaan dari setiap variabel input. Ini tingkat malnutrisi yang rendah, sedang tinggi, ini kepadatan sasaran yang sepi, normal, padat, dan ini akses logistik yang sulit, menengah, dan mudah. Selanjutnya untuk 1C, dengan metode Tsukamoto, langkah pertama yaitu dilakukan fuzifikasi dengan nilai yang sudah didapat dari 1B tadi. Langkah kedua yaitu inferensi untuk mencari nilai kekuatan aturan untuk setiap rule yang aktif. Kemudian langkah ketiga, difusifikasi menggunakan metode rata-rata terbobot. Nilai alfa dikalikan dengan output crisp setiap aturan, kemudian dijumlahkan. Nah, lalu hasil akhirnya diperoleh dengan dikali Z, membagi total alfa yang dikali Z dengan total alfa. Berikut aturan Fuzzy, rule aktif, dan skor prioritas yang didapatkan yaitu 68,29. Selanjutnya 1D yaitu metode Mamdani. Karena hasil langkah fusifikasi dan inferensi sudah didapatkan pada 1C tadi, maka langsung masuk ke langkah difusifikasi Mamdani dengan metode centroid. Ini untuk rumus proses implikasinya dan ini untuk rumus agregasinya. Lalu hasil yang didapatkan yaitu skor prioritasnya 82,38. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan data uji yang sama, metode Tsukamoto menghasilkan nilai prioritas sebesar 68,29, sedangkan Mamdani menghasilkan nilai 82,38. Perbedaan ini terjadi karena kedua metode menggunakan proses difusifikasi yang berbeda. Pada metode Tsukamoto, setiap aturan menghasilkan nilai crisp berdasarkan fungsi keanggotaan output yang monoton. Nilai aktif diperoleh menggunakan rata-rata terbobot dari seluruh aturan yang aktif. Oleh karena itu, hasil akhir dipengaruhi oleh kontribusi masing-masing rule beserta nilai firing strength. Pada metode Mamdani, setiap aturan menghasilkan himpunan fuzzy yang dipotong menggunakan operator minimum atau implikasi. Kemudian seluruh hasil aturan digabungkan menggunakan operator maksimum atau agregasi. Nilai akhirnya diperoleh melalui metode centroid yang menghitung titik pusat dari daerah hasil agregasi. Karena rule yang aktif pada kasus ini sama-sama menghasilkan output prioritas tinggi, yaitu rule 1 dan rule 2, dengan alfa 0,5 dan 0,2, daerah agregasi yang lebih banyak berada pada rentang nilai tinggi, sehingga centroid berada pada nilai 82,38. Dengan demikian, meskipun kedua metode menggunakan aturan fuzzy yang sama, hasil akhirnya tetap berbeda karena metode defusifikasi yang digunakan tidak sama. Kemudian selanjutnya untuk nomor 2. Pada nomor 2, pertama-tama import fungsi-fungsi yang akan digunakan seperti pandas, kemudian matplotlib, dan scalar processing untuk import Big Mac Scalar.
Kemudian dilakukan pembacaan pada 5 kolom utama dataset yang diminta dengan dataset yang berjudul dataset underscore MSG underscore Konoha CSV. Berikut 5 kolom utama dataset. Lalu dengan ini berikut merupakan 3 fitur yang dipilih, yaitu kemiskinan rate, malnutrisi rate, dan jarak pusat kota. Alasannya tiga fitur ini dipilih karena menggambarkan tingkat kerentanan suatu distrik. Kemiskinan menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat. Malnutrisi menunjukkan kondisi kesehatan dan gizi. Sedangkan jarak pusat kota atau logistik menunjukkan tingkat kemudahan distribusi bantuan. Nah, kombinasi ketiga fitur tersebut merepresentasikan tingkat kerentanan distrik sehingga sesuai digunakan dalam proses clustering. Lalu ditampilkan box plot sebelum normalisasi. Berikut box plotnya. Lalu dilakukan normalisasi ketiga fitur tersebut dengan min-max scalar dengan rentang 0 sampai 1. Lalu ditampilkan box plot setelah normalisasi. Berikut box plotnya setelah normalisasi. Lalu berikut isi ketiga fitur yang kemiskinan rate, multiplication rate, dan jarak pusat kota. Setelah normalisasi dalam rentang 0 sampai 1. Selanjutnya pada 2B, dijalankan algoritma FCM dengan 3 klaster dan 3 nilai N yang berbeda sesuai yang diminta pada soal, yaitu 1,5, 2, dan 2,5. Berikut FCM yang dilakukan. Kemudian berikut plot scatter hasil visualisasi hasil clustering antara kemiskinan rate dan malnutrisi rate. Dengan tanda silang merah ini menandakan posisi pusat clusternya. Ini untuk yang M1,5. Ini untuk yang M sama dengan 2. Ini posisi pusat clusternya. Kemudian ini M2,5. Ini posisi pusat clusternya. Pada eksperimen dilakukan 3 kali proses clustering dengan nilai Fuzzy-Flyer atau M 1,5, 2, dan 2,5. Semakin kecil nilai M, derajat keanggotaan setiap data cenderung lebih tegas sehingga batas antar klaster lebih jelas. Sebaliknya, semakin besar nilai M, derajat keanggotaan menjadi lebih menyebar sehingga batas antar klaster menjadi lebih kabur. Nilai klaster menunjukkan koordinat pusat masing-masing klaster berdasarkan 3 fitur yang telah dinormalisasi. Selanjutnya, untuk 2C, dihitung 3 indeks validitas untuk setiap hasil eksperimen atau nilai K. Berikut perhitungan untuk PC, yaitu partition coefficient, untuk PE, partition entropy, dan XBE, yaitu C-Deni Index. Dengan hasil validasi klaster sebagai berikut. Untuk M 1,5, XB-nya 0,1, PC-nya 0,9, PE-nya 0,08. Untuk M sama dengan 2, XB-nya 0,08, PC-nya 0,8, PE-nya 0,3. Untuk M 2,5, XB-nya 0,06, PC-nya 0,6, PE-nya 0,5. Kemudian hasil masing-masing indeks untuk XB terbaik diperoleh M sama dengan 2,5, untuk PC terbaik diperoleh M 1,5, untuk PE terbaik diperoleh M 1,5. Dengan dihitungnya majority voting, nilai M terbaik diperoleh oleh M sama dengan 1,5. Kemudian 2D, dihitung rata-rata kemiskinan, malnutrisi, dan jarak pusat kota. Ya, dihitung rata-rata kemiskinan, malnutrisi, dan jarak pusat kota setiap klaster. Berikut source code yang digunakan. Ini rata-ratanya, kemiskinan rate-nya 15,3. Untuk klaster 0, yang di sini saya labelkan sebagai klaster maju, kemiskinannya 15,39, malnutrisinya 0,6, jarak pusat kota 21,5.
Kemudian untuk klaster 1, yang saya labelkan sebagai klaster krisis, kemiskinannya 71,5, malnutrisinya 25,29, jarak pusat kotanya 108,8. Kemudian untuk klaster 2 yang saya labelkan sebagai klaster transisi, tingkat kemiskinannya 45,4%, untuk tingkat malnutrisinya 11,3%, dan jarak pusat kotanya 51,5%. Berikut hasil klaster setiap distrik. Contohnya pada distrik Suna Atas Jaya merupakan klaster 1 dengan kategori klaster kritis. Berarti tingkat kemiskinan tinggi, malnutrisi tinggi, dan jarak pusat kota yang lumayan jauh. Kemudian distrik Suci Utara Makmur dengan klaster 0 dikategorikan sebagai klaster maju karena tingkat kemiskinannya yang paling kecil di antara kemiskinan, malnutrisi, dan jarak pusatnya yang paling kecil di antara tiga klaster tersebut. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Berikut merupakan hasil dari ujian akhir praktikum pengantar komputer cerdas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.